Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah mengenai review apa yang telah kita pelajari dalam organic chemistry tentang oksidasi dan reduksi. Kita akan lihat hubungannya dengan biologi atau biokimia. Kita tahu dalam video oksidasi dan reduksi di organic chemistry, istilah yang digunakan adalah oil rig, mana oil merupakan oksidasi yang kehilangan, is losing elektron. Jadi oksidasi ini adalah kehilangan elektron. Oxidation, O is E, losing L. So, jadi ini adalah oil, oksidasi yang kehilangan elektron. Kemudian untuk reduksi, rig adalah reduction is gain atau menambah elektron. Saya berikan tanda kutip di sini karena Anda tidak benar-benar menambah, tapi mengikat elektron. Dan ketika Anda menambah elektron, maka ada yang harus dikurangi atau di-reduce. Maka ini dinamakan dengan reduksi. Dan ini dinamakan oksidasi karena Anda harus kehilangan elektron yang diberikan kepada oksigen. Sebenarnya tidak harus oksigen, bisa saja molekul lain atau molekul apapun yang dapat menangkap elektron. Oke, sekarang saya di sini punya molekular hidrogen yang berfasa gas, dan saya akan menambahkannya dengan oksigen yang berfasa gas juga. Dan dalam prosesnya, untuk setiap mol molekular oksigen, di sini ini ada 2 molekular hidrogen karena saya ingin membuatnya balance atau seimbang. Dan di sini hasilnya adalah 2H2O ditambah dengan banyaknya panas atau panas yang banyak. Dan mengapa saya menuliskan persamaan reaksi ini? Ini saya ingin memperlihatkan Anda apa yang menjadi apa yang teroksidasi dan apa yang tereduksi. Di sini kita lihat untuk molekular hidrogen ini digambarkan dengan H berikatan dengan H. Dan di sini molekular hidrogen ini tidak mengalami kehilangan elektron atau tidak menambah elektron. Artinya dia berada dalam keadaan oksidatif netral. Mereka tidak kehilangan atau menambah elektron, tetapi mereka membaginya atau menggunakannya bersama-sama. Dan hal yang sama juga terdapat pada molekular oksigen. Hanya yang berbeda ikatan gandanya saja. Dan yang menarik di sini adalah H2O ini, di mana oksigen yang berikatan dengan 2 hidrogen, yang berarti bahwa di sini oksigen ini menangkap atau mengambil elektron dari hidrogen. Dalam kasus ini elektron tidak dibagi dan digunakan bersama-sama karena kita tahu bahwa oksigen ini lebih elektronegatif, jauh lebih elektronegatif daripada hidrogen. Dan mungkin kita bisa lihat atau review lagi dari tabel periodik di atas ini. Dan jika Anda ingat mengenai video dalam kimia, bahwa elektronegatif meningkat dari bawah kiri ke kanan atas dari periodic table seperti ini. Jadi di atas sini adalah elektronegatif yang paling tinggi dan yang di bawah sini adalah elektronegatif yang paling rendah. Dan elektronegatif itu berarti bahwa maksudnya adalah dia suka untuk mengikat elektron atau memiliki elektron. Elektronegatif suka untuk mendapatkan elektron Hawk elektron. Jadi dalam kasus air atau H2O, di sini tidak hanya mereka tidak sharing atau tidak berbagi elektron yang digunakan bersama, tetapi karena oksigen ini lebih elektronegatif daripada hidrogen, maka oksigen ini akan memiliki atau menangkap sepenuhnya elektron dari hidrogen. Dan mungkin teori ini telah Anda pelajari dalam video kimia atau organic chemistry, bahwa sesuatu yang elektronegatif atau lebih elektronegatif akan menangkap elektron. Jadi di sini oksigen ini akan memiliki elektron yang lebih banyak atau elektronnya akan lebih banyak berada di oksigen.
Dan di sini oksigen memiliki sebagian muatan negatif dan hidrogennya ini sebagian bermuatan positif. Tetapi dalam kasus oksidasi, oksigen ini mengambil sepenuhnya elektron, jadi dia tidak sebagian negatif. Jadi muatannya tidak lagi setengah negatif, tetapi dia muatannya adalah -1 atau 1 minus, karena dalam kasus oksidasi dia mengambil elektron sepenuhnya, jadi sehingga dia tidak sebagian, tetapi dia sepenuhnya minus atau bermuatan negatif. Inilah mengapa tadi saya sebut ini tidak benar-benar menambah elektron, hanya saja elektronnya lebih banyak porsinya di oksigen. Jika kita lihat di sini, oksigen ini dia dapat elektron dari hidrogen yang satu ini dan yang satu ini. Jadi dia sebenarnya mendapat elektron dari kedua hidrogen itu, maka muatannya menjadi 2 minus. Dan secara umum ketika oksigen berikatan dengan unsur lainnya selain oksigen, maka dia akan bermuatan 2 minus atau negatif 2 dalam keadaan oksidasi. Jadi di sini oksigen ini bermuatan negatif 2 karena dia gain atau menambah 2 elektron. Dan hidrogen ini dia kehilangan elektron dalam keadaan oksidasi, dia muatannya adalah 1 plus atau plus 1, yang ini juga plus 1. Dan kita bisa katakan di sini jika Anda menggabungkan hidrogen dan oksigen, hidrogen yang tadinya awalnya memiliki atau dalam keadaan oksigen 0 atau dalam keadaan oksidasinya kedua hidrogen ini adalah 0, tetapi setelah reaksi terjadi muatannya menjadi positif atau plus 1, maka hidrogen ini yang mengalami oksidasi, atau dalam bahasa Inggris hydrogen has been oxidized. Dan mengapa dia teroksidasi? Karena sebelumnya dia membagi elektron bersama hidrogennya, tapi sekarang dia berikatan dengan oksigen yang suka untuk mengambil elektron, jadi hidrogen ini kehilangan elektronnya atau memberikan elektronnya kepada oksigen. Untuk oksigennya dia mengalami reduksi. Oksigen has been reduced. Dan kenapa dia mengalami reduksi? Karena pada awalnya molekular oksigen ini dia tidak kehilangan atau menambah elektron, tetapi di sini di produk akhirnya dia mendapatkan 2 elektron dari hidrogen. Oke, jadi inilah reaksi yang dinamakan dengan reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang telah kita pelajari dalam atau banyak dalam video tentang kimia atau organik kimia. Tetapi di sini saya dalam video biologi ingin mereview sedikit mengenai hal tersebut. Saya akan coba menggambarkan atau menuliskan setengah reaksi dari masing-masing molekul ini. Saya akan menuliskan setengah reaksi pertama, yaitu 2 molekul hidrogen 2H2, dan di sisi lainnya dia menghasilkan 2 mol hidrogen, dan kedua mol hidrogen ini masing-masing memiliki muatan positif 1. Dan jika kita perhatikan lagi di sini, ini ada 2 mol molekul hidrogen, di mana molekul hidrogen itu ada 2 hidrogennya, jadi 2 mol 2 hidrogen, jadi 4 hidrogen yang kehilangan elektron. Jadi saya bisa tulis di sini plus 4 elektron. Jadi kita bisa tulis juga di sini sama dengan hidrogen oxidized, karena hidrogen teroksidasi, oksidasi itu oil oxidation is losing. Kemudian saya tuliskan setengah reaksi yang lainnya, yaitu oksigen. Saya mulai dari molekular oksigen dan saya menambahkannya 4 elektron, karena saya mendapatkan elektron dari hidrogen yang ditambahkan ke oksigen. Dan di sisi sebelah kanannya saya mempunyai 2 mol oksigen, jadi di sini ada 2O seperti ini, dan masing-masing dari ini memiliki keadaan oksidasi -2. Jadi ini adalah masing-masing setengah reaksinya.
kita tahu di sini bahwa hidrogen dia kehilangan elektron, 4 elektron, dan kemudian oksigen dia menambah elektron. Jadi di sini oksigen is reduced. Oke, ini adalah hal yang Anda pelajari dalam video kimia, dan sekarang saya akan menunjukkan Anda bagaimana biologi memandang reaksi ini. Dalam pengertian biologi dari banyak textbook, oksidasi adalah kehilangan atom hidrogen. Oxidation is losing hydrogen atoms. Dan reduksi adalah menambah hidrogen atom hidrogen. Atau dalam bahasa Inggris adalah reduction is gaining hydrogen atoms. Jika Anda perhatikan di sini dalam istilah kimia, dia kehilangan elektron, tetapi kalau di sini dia kehilangan hidrogen atom. Sedangkan hidrogen atom itu mengandung elektron dan proton. Bagaimana ini bisa berhubungan? Saya akan coba menjelaskan ini. Dan alasan mengapa ini berhubungan atau konsisten terhadap yang di atasnya atau terhadap yang elektron ini. Alasannya adalah, ini adalah pengertian dalam ilmu atau dunia biologi, biological world. Hidrogen dapat dicuri dan kemudian terikat dengan karbon, oksigen, fosfor, nitrogen, begini. Dan kemudian kita lihat tabel periodik. Dan kita lihat di mana hidrogen letaknya atau berada, dan kita tahu di mana karbon, oksigen, nitrogen, fosfor berada. Dan kita lihat di sini bahwa hidrogen di sini terikat pada molekul yang sangat elektronegatif. Jadi jika karbon terikat dengan hidrogen, maka karbon akan memiliki elektronnya. Dan kemudian jika hidrogennya terikat atau bersentuhan dengan oksigen, maka karbon tersebut akan kehilangan hidrogennya dan terutama elektronnya akan diambil oleh oksigen atau sekarang jadi milik oksigen. Dan alasan mengapa saya menunjukkan ini kepada Anda, definisi biologi tidak dapat digunakan atau diterapkan di sini. Mungkin oksigen bisa dikatakan kehilangan hidrogen, tetapi Anda tidak bisa bilang bahwa hidrogen kehilangan hidrogen. Karena jika Anda lihat di sini bahwa hidrogen ini adalah dia mengalami kehilangan elektron, bukan kehilangan dirinya sendiri. Tetapi pengertian biologi juga datang dari notion yang sama, di mana hidrogen terikat pada sesuatu hal yang merupakan biologi, komponen biologi. Ketika karbon kehilangan hidrogen diberikan kepada oksigen, atau karbon kehilangan elektron yang akan diberikan kepada oksigen, berarti karbon tersebut kehilangan hidrogen elektron. Jadi karbon akan menjadi oxidized dan oksigen akan menjadi reduced. Dan alasan kenapa saya mengenalkan ini kepada Anda karena saya ingin menggunakannya dalam saluran respirasi. Saya ingin Anda melihat ini merupakan definisi yang sama yang Anda pelajari di kelas kimia. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.